Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Tata di TV Prabu. Hari ini alhamdulillah kita sedang liputan di acara Tablik Akbar, acara spektakuler di Kota Prabu Muli, yaitu 10 jam 10 juz dengan mengangkat tema Istiqomah bersama Al-Quran. Oke, bagaimana sih keseruan dan kegiatan yang ada di sini? Silakan ikutin dan pantengin terus di TV Prabu. Bismillah zilam fil Qur'an Rasulul Mustafa. Kemudian program SJSJ ini sudah kita mulai dari tahun sebelumnya dan alhamdulillah ini sangat menggembirakan dan kesan dari para peserta ini sangat bagus ya, sehingga tahun ini kita mendapatkan support kembali dari diantaranya dari berbagai lembaga, dari ormas, termasuk juga dari pemerintah Kota Prabu Muli. Bahkan banyak ya pemuda-pemuda dari Kota Prabu Muli yang saat ini sedang berkuliah, ada yang di Turki, ada yang di Mesir, ada yang di Madinah. Mereka mengajak kita semua untuk hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan nanti mereka-mereka yang sedang menuntut ilmu di luar negeri itu bisa kembali bersama kita membangun Kota Prabu Muli ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Motivasi bagi kami untuk selalu belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan selalu mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ahlana abwabal khair wa abwabal tunawwiru qulubana. Tasmik dan talk show. Ya, dari sini ada adik Hani, ada adik Faiz, ada adik Abdal. Perlu diketahui bahwasanya adik Hani adalah hafid cilik Indonesia, dan barang siapa yang hadir pada pagi hari ini itu sangat luar biasa nikmatnya. Karena kenapa? Biasanya kita melihat di televisi, ya kan, RCTI, tapi sekarang kita menyaksikan langsung hafid cilik Indonesia. Tepuk tangan yang meriah dong. Ya kan? Biasanya. Oke, saya tanya dulu. Kira-kira saya tuh sama nggak sih sama Irfan Hakim tuh? Sama nggak? Sama dong. Harus sama lah. Walaupun nggak sama-sama bener ya kan? Sama dong. Kalau Irfan Hakim kan memandu hafid cilik Indonesia. Kalau di sini saya memandu beliau hafid cilik Indonesia juga untuk talk show pada kesempatan pagi hari ini. Biasanya ya adik Hani kemarin bertemu Irfan Hakim, bertemu langsung. Alhamdulillah. Senang nggak adik Hani? Senang ya bisa dipandu oleh Irfan Hakim langsung. Baik, selanjutnya Saudara Abdam, Mas Yuda. Untuk Abdal, beliau adalah salah satu hafiz yang sangat menginspirasi. Kebetulan kemarin kami diimami beliau salat asar, masya Allah sekali. Imamnya sangat menggelegar, bacaan takbir, masya Allah. Semoga beliau mempunyai hobi yang unik. Kalau kita nih hobi mancing, main bola, nah beliau ini hobinya mengaji. Mengaji itu dijadikan hobi. Semoga kita dapat meniru apa yang beliau telah lewati. Amin. Kisah beliau semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita. Amin, amin, amin. Beliau juga masih muda, lahir tahun 2004. Benar ya? Ya benar. Abdal, 2004. Benar. Sekarang kelas berapa Abdal? Kelas 9. 9 apa 10? 9 ya? Kelas 3. Oh, Ya, tepuk tangan yang meriah dong. Yang menjadi inspirasi ya bagi kita. Bayangkan dengan
kekurangan seorang adik Abdal, mampu tilawah juga bagus dan juga seorang hafid. Dan juga di sini ada adik Faiz, ya adik Faiz masih kelas 3, asal sekolah SD Al-Fatih Boarding School Prabu Muli. Tepuk tangan dan kami juga ucapkan selamat datang. Dan dalam hal ini tasmik dan talk show akan dipimpin langsung oleh Ustazah Lucy dan dilanjutkan talk show dengan Mbak Umi Akoyama. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersiapkan. Ma'ana khairu minkum. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya akan memandu prosesi tasmi' Quran yang sudah hadir di depan kita, tamu istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adik kita Hani. Ini kalau mau saya ceritakan ke panitia itu ketemunya karena doa ya. Sudah hamil berapa saya selalu ini gimana ya caranya Hani ini bisa datang ke SJSJ. Qadarullah Ustaz, saya buka FB, biasanya di Facebook itu saya cuma nge-share, tapi nggak melihat yang lain, nge-share aja. Tiba-tiba saya ke bawah ketemu Facebooknya Hani, langsung saya add, langsung saya telepon lewat Messenger orang tuanya, dan alhamdulillah saya tanya tanggal 16 sudah di Indonesia, di Prabu Muli. Alhamdulillah sudah di Prabu Muli. Ya, semua peserta kita berikan tepuk tangan dulu kepada adik kita. Yang kedua yaitu ada Muhammad Faiz. Beliau adalah murid saya pertama kali. Kalau sekiranya makharijul hurufnya tidak sama dengan Ustazah Hani, dengan Adek Hani kan langsung sama Ustazah Nabila. Saya pura-pura Ustazah Nabila aja ya. Ini apa? Saya bimbing awal sekali pulang Prabu Muli dengan makharijul huruf, mustahab huruf, wa ghairu dzalik. Dan terakhir ini adalah Muhammad Abdal. Ketemu saya terakhir saya jadi dewan juri di Islahul Ummah, gitu ya. Padahal beliau selalu ikut MTQ dengan adik-adik kelas saya yang ada di Madinah, yang ada di Mesir. Tapi saya baru ketemu dan langsung saya ini coba panitia cari rumahnya di mana, nomor handphonenya di mana. Langsung alhamdulillah sudah hadir ya, kita berikan tepuk tangannya. Hani kan langsung sama Ustazah Nabila. Saya pura-pura Ustazah Nabila aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Tolong dibacakan masih dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 21, satu ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 67. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya Pak, karena sekarang kan Hani sudah dikenal sebagai Hafiz cilik Pak ya, 2022. Alhamdulillah, Masya Allah.
sebetulnya Pak, adakah memang menjadi hafiz cilik ini impian ataupun tujuan dari orang tua Hani gitu Pak? Atau tiba-tiba saja, Masya Allah jadi hafiz cilik, atau memang sudah direncanakan gitu Pak? Sudah memang menjadi impian dari orang tua ataupun impian dari Hani? Boleh Pak dijawab? Tentunya ibarat kita kedatangan tamu, tentunya harus bersih-bersih rumah terlebih dahulu. Bersih-bersih rumah, mempersiapkan makanan dan lain sebagainya, dibersihkan ruang tamunya. Maka begitupun dengan kita yang sudah punya niat ingin menghafal atau ingin menjadikan anak-anak kita penghafal Al-Quran, maka berusaha bersihkan hati terlebih dahulu. Akui dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Banyak-banyak beristighfar. Akuilah bahwa ilmu kita masih sedikit sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu Al-Quran ini seperti yang sudah saya katakan di awal tadi adalah kalamullah, perkataan yang paling mulia di muka bumi ini. Ilmu itu ibaratnya ia tidak akan mengalir di tempat yang tinggi. Ibarat air tidak akan mengalir di tempat yang tinggi. Begitupun ilmu Al-Quran tidak akan mengalir kepada hati orang-orang yang tinggi. Jaga, perhatikan pergaulan mereka, perhatikan. Perhatikan, saya teringat pesan Kak Nabila. Ada seseorang, salah satu peserta hafiz Indonesia yang dari Mesir, ketika bergaul dengan peserta yang dari Indonesia, maka kefasihan itu berubah sekali. Yang biasanya bahasa Arab kemudian berubah tidak fasih bahasa Arabnya tersebut, bahasa Al-Qur'annya ada sedikit perubahan. Maka pergaulan ini sangat penting. Arahkan anak-anak kita, lihat pergaulan anak-anak kita dengan siapa mereka bergaul, karena sudah tidak asik lagi bagi kita. Anak-anak zaman sekarang begitu berat ya, begitu berat. Usahakan supaya mereka tidak terpengaruh oleh HP dan lain sebagainya. Pertanyaan kami kepada guru kami teringat dengan ucapan beliau 2 tahun yang lalu ketika Lebaran, sewaktu kami mendengarkan hafalan Hani di rumah. Kami terdengar satu kalimat kata beliau, apa yang dilakukan oleh orang tua itu berdampak kepada anak. Jadi yang akan kami tanyakan kepada guru kami, hal apa yang bisa menjaga diri kita sebagai orang tua agar tidak, apa bahasanya itu ya, tidak langsung melakukan perkara. Contoh, mohon maaf nih, karena kita ini orang desa, tak sengaja melihat orang yang tidak menggunakan jilbab, Ustaz. Itu kan maksiat mata. Dan beliau sempat bercerita kepada kami, sekali saja melakukan maksiat itu berpengaruh kepada Hani. Nah, apalagi mohon maaf di Kota Prabu Muli keliling, apalagi para kiai yang banyak isi tausiah ini kan, ada yang agak gaul dikit, tidak jaga mata, ternyata hafalan na'ilah. Nah, jadi bagaimana kepada Ustaz Iwan Susanto kiat-kiatnya supaya bisa menjaga diri, mata, hati, pikiran serta perbuatan agar dampaknya kepada anak baik. Kebetulan istri saya sedang mengandung 5 bulan, semoga bisa seperti Rehan. Terima kasih. Maksiat orang tua akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Maka oleh sebab itu kita sebagai orang tua harus berhati-hati. Saya mengalami sendiri ketika bermaksiat kepada Allah, maka hafalan Hani itu satu persatu akan hilang. Orang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, maka ketika ia bermaksiat kepada Allah, maka berhati-hati, hafalannya akan berpengaruh. Mungkin hilang 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Apalagi Hani yang masih kecil saat ini, yang belum punya dosa,
maka otomatis menjaga, berusaha semaksimal mungkin agar terhindar dari maksiat sekecil apapun. Namun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, karena kita sebagai manusia itu tidak lepas dari dosa setiap hari. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar beristighfar 100 kali dalam sehari. Ini adalah solusi bagi kita. Mungkin dalam sehari melakukan kemaksiatan, insya Allah dengan istighfar tersebut maka dosa-dosa kita pada hari itu akan dihapuskan oleh Allah dan tidak berdampak kepada anak-anak kita. Assalamualaikum adik, dengan siapa namanya? Hani Virginia Anggraini. Hani Virginia Anggraini, Masya Allah. Ini peserta habis cilik ya, tahun berapa dek? 2022. 2022. Masya Allah, hari ini jadi pengisi acara di acara 10 jam 10 juz Prabu Mulih ya? Iya. Gimana perasaannya dek, tadi ngapain aja di sini? Foto-foto. Terus? Ngaji. Ngaji, terus? Udah. Masya Allah, senang nggak ada di sini? Senang. Senang. Berapa hafalan adik Hani? Alhamdulillah sudah 30 juz. 30 juz, Masya Allah teman-teman. Mbak Hani hafal 30 juz dari usia berapa? 9 tahun. 9 tahun? Iya. Masya Allah, siapa yang ngajarin Mbak Hani ngaji? Abi. Abi? Iya. Masya Allah. Kalau seharinya itu murojaahnya berapa biasanya Mbak? 5 juz. 5 juz? Oh, ini nih, Ama mau tanya nih, kenapa sih Mbak Hani mau menjadi penghafal Al-Quran? Ingin mencari ridho Allah dan memberikan mahkota kepada kedua orang tua di akhirat nanti. Wah, Masya Allah, keren banget ya. Mbak Hani pernah nggak bosan ketika menghafal Al-Quran? Nggak pernah. Nggak pernah, kenapa tuh? Karena Al-Quran itu yang mulia. Masya Allah. Terus nih Mbak Hani, Ama jadi penasaran nih, kalau Mbak Hani gimana sih supaya kita itu bisa semangat terus menghafal Al-Quran gitu, gimana biasanya? Kita tuh harus ngapain? Kita harus banyak berdoa dan mencari ridho Allah kita. Masya Allah. Oke, Mbak Hani, Masya Allah ya, semoga hafalannya dimungkinkan terus, lancar terus, barokah ya. Amin. Terus kayak kita ajak teman-teman buat ajakan teman-teman untuk semangat belajar dan menghafal Al-Quran. Coba gimana nih? Buat teman-teman semuanya, semangat menghafal Al-Quran dan mengamalkannya ya. Tetap istiqomah bersama Al-Quran. Wah, Masya Allah. Terima kasih ya Mbak Hani ya. Nanti kapan-kapan main lagi ke Prabu Mulih, oke? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Hani hari ini sangat senang sekali bisa datang di Prabu Mulih. Untuk teman-teman harus semangat membaca Al-Quran dan menghafalkannya ya. Dadah. 10 jam 10 juz. Istiqomah bersama Al-Quran. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zayudi Anwar, Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Furqon Kota Prabu Mulih. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa melaksanakan 10 jam 10 juz untuk yang kedua kalinya setelah tahun kemarin. Alhamdulillah sukses. Harapan kami dengan adanya 10 jam 10 juz ini, semakin membuminya Al-Quran di Kota Prabu Mulih, semakin banyak orang-orang yang mencintai Al-Quran, semakin banyak orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga bahkan sampai nanti pada tujuan kami ya untuk bisa memberantas buta huruf Al-Quran insyaallah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran Ismail. Saya adalah selaku Ketua Pelaksana 10 jam 10 juz 2022. Alhamdulillah hari ini telah terselenggara
10 jam acara 10 jam 10 juz, di mana pada saat ini peserta kita kurang lebih sekitar 400 orang dan mungkin bertambah pada saat jam 4 nanti karena kita kedatangan Syekh dari Palestina. Harapan kami acara ini terus berlangsung setiap tahunnya karena ini mengembangkan bakat, minat dan teman-teman sekalian untuk selalu bersama Al-Quran, karena kami mengusung tema dengan istiqomah bersama Al-Quran. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah bersama peserta 10 jam 10 juz. Ini dengan siapa namanya? Ayu. Mbak Ayu. Mbak Winda. Mbak Winda. Masya Allah, ini asalnya dari mana, Mbak? Dari Kota Baru Lubai. Kota Baru Lubai. Dari Lubai Ulu. Lubai Ulu, Masya Allah jauh ya. Kalau dari Prabu Muli itu sekitar berapa jam? Kalau dari rumah ke sini sekitar 45 menit. 1 jam kurang lebihnya. 1 jam, Masya Allah. Nah, kegiatan dari tadi pagi sampai hari ini, terus apa sih motivasi buat ikutan kegiatan ini? Biar lebih cepat hatam aja. Masya Allah. Kalau Mbak Winda apa nih? Ya tentunya memperdalam ilmu Al-Quran. Selain itu tadabur Al-Quran kan. Tadabur Al-Quran, Masya Allah ya. Jadi dari pagi tadi kegiatannya di 10 jam 10 juz ini ngapain aja? Ya ngaji, tilawah dari tadi. Terus ada lagi? Ya kita sholat bareng. Terus mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz dari Muarainim tadi kan. Terus ada apa? Hafiz Dai Cilik dari RCTI. Nah, itu yang kita dengerin dari tadi. Masya Allah. Mbak Wina gimana? Apanya? Sama ya kegiatannya tadi? Iya sama kurang lebihnya. Oke, untuk tilawahnya sendiri nih, dari tadi pagi sampai sekarang tuh hampir 1 hari penuh, itu udah dapat berapa juz nih? Alhamdulillah dapat 3 juz. Alhamdulillah 5 juz. 5 juz, Masya Allah. Nah, untuk pesanan kesan atau harapan dari mbak-mbak sekalian tentang kegiatan hari ini itu apa? Semoga SJ selalu ada setiap tahun, setiap Ramadan. Amin. Terus kalau dari Mbak Winda nih? Kegiatan ini, kalau dari Mbak Winda, kegiatan ini harus tetap ada setiap Ramadannya. Kalau bisa setiap tahunnya itu jamaah lagi. Pesertanya itu lebih meningkat dan lebih spektakuler lagi. Masya Allah. Terima kasih waktunya Mbak. Selamat melanjutkan tilawahnya kembali. Semoga dapat 10 juz hari ini ya. Nah, teman-teman, itulah tadi pesanan kesan itu dari para peserta agenda Tabligh Akbar 10 jam 10 juz. Pantengin terus kegiatannya di sini dan jangan lupa tetap istiqomah bersama Al-Quran. Tidak mungkin kalimat ini proses penciptaan dirinya yang fitrahnya adalah Al-Quran ya. Maka orang kalau ingin sukses berarti dia jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Orang kalau ingin bahagia, ingin tenang, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ustadz, di luar sana ada orang sukses. Ada orang sukses tapi dia tidak dekat dengan Al-Quran. Maka sungguh saya katakan suksesnya itu adalah bentuk lain dari halusnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada di luar sana mengatakan ada orang sukses
tapi dia tidak dekat dengan Al-Quran. Sungguh saya katakan itu bentuk halus azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi itu adalah istidraj. Maka sesungguhnya bagi kita sukses itu tidak harus diartikan dengan harta yang berlimpah. Ya, rezeki itu tidak harus diartikan dengan harta yang berlimpah. Apa yang kita jalani pada siang dari pagi tadi hingga siang menjelang sore ini semua adalah bentuk kesuksesan yang lain, bentuk kebahagiaan yang lain. Hati kita tenang. Kan terus melanda, walau amuk gelombang tak henti menerjamurlah harimu dengan sukacita. Yang kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Mohon dukungannya, mohon supportnya. Insya Allah Stay akan berusaha melahirkan pengusaha-pengusaha yang mengerti Al-Quran di Kota Prabu Muli ini. Insya Allah kami sudah berkomitmen, sebagaimana dulu juga sudah audiensi dengan Bapak Wali Kota, bahwa kami berkomitmen tidak ingin melahirkan sarjana-sarjana yang ketika lulus membawa emak kemana-mana melamar pekerjaan. Kami Stay Al-Furqon punya keinginan besar bahwa nanti alumni Stay Al-Furqon ini akan menjadi pengusaha-pengusaha yang menciptakan lapangan pekerjaan, insya Allah. Bapak bukan keluaran pondok pesantren. Bapak sholat kadang tinggal. Bapak Al-Quran tidak sepasi anak-anak. Tapi kelebihan Bapak apa? Bapak sering membuktikan isi-isi Al-Quran. Nah ini hampir kehidupan Bapak mendengar ceramah, Bapak buktikan isi Al-Quran itu. Ternyata semua benar. Makanya jangan sampai kita hafal Al-Quran, rajin sholat, tapi hanya puisi Hairil Anwar. Apa katanya? Aku kan cuma ngaji, cuma sholat baik, aku tidak melakukan isinya. Jangan sampai seperti itu. Turuti perkataanku, tapi jangan turuti perbuatanku. Jangan ngaji sholat hanya sekedar lipstick saja. Jangan. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kalau Anda menjadi pemimpin ke depan mempedomani Al-Quran, insya Allah Allah akan memberkati. Apa saja Pak Wali? Sebagai contoh saja. Saya mencoba mengutip Al-Arab 96-100 saja. Pernah saya dengar. Ini bukan dari saya, dari ceramah. Saya praktekkan, ternyata terbukti. Apa itu? Apabila suatu umat banyak bertakwa, aku akan memberikan rezeki kiri, kanan, dan atas. Ternyata benar. Apabila pemerintahan banyak program Islamnya, insya Allah akan membangun Prabu Muli, akan menggerakkan orang Prabu Muli dari kiri, kanan, dan atas. Benar. Apa buktinya? Kan sekarang COVID, pemerintah duit tidak ada, tapi pembangunan di Kota Prabu Muli, perhatikan, ada flyover, ada pengadilan agama, ada BMK, ada Akamigas, ada Semikul, ada Bioblok. Begitu banyak pembangunan di Kota Prabu Muli. Bukan hebatnya Ridho Yahya, tapi hebatnya Al-Quran membuktikan janjinya, karena pemerintah banyak program Islam. Jadi jangan ragu anak-anak dengan Al-Quran. Jangan ragu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadilah. 10 jam, 10 juz. Islam. Mulai. وهو ديننا ونتكلم أيضا عن شبابنا وحفظة كتاب الله
Ya, insya Allah di momen sore hari ini beliau akan bercerita, bertausiah tentang Masjid Al-Aqsa, keberkahan Masjid Al-Aqsa, dan juga akan sedikit bercerita tentang seperti apa anak-anak muda di sana ya, hidup bersama Al-Quran. حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. أشهد أن لا Masya Allah, tabarakallah, itulah tadi keseruan dalam kegiatan 10 jam 10 juz dengan tema Istiqomah bersama Al-Quran. Jangan lupa untuk ikutin terus kegiatan di TV Prabu, dan harapannya semoga dengan diadakannya agenda 10 jam 10 juz ini bisa menjadi salah satu penunjang untuk masyarakat Kota Prabu Muli untuk terus belajar Al-Quran, terus membumikan Al-Quran di Kota Seinggok Sepemunyian. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa untuk pantengin terus TV Prabu. Bersama saya Tata pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.